Baiklah pemirsa, Anda masih di debat kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya 2017-2022. Kita lanjutkan dengan sesi ketiga, yaitu pertanyaan dari panelis kepada seluruh pasangan calon mengenai isu aktual seputar Aceh Barat Daya. Ya, benar sekali Aulia. Nanti para panelis akan menanyakan berbagai isu-isu ya kepada para kandidat, dan nanti juga mungkin masyarakat bisa melihat seberapa peka sih ya, seberapa peka para calon bupati mereka, wakil bupati mereka terhadap isu-isu yang selama ini terjadi di Abdia. Oke, bisa kita mulai Bapak panelis, sudah siap? Sudah. Oke, silahkan. Sesi bertanya tentang faktual. Jadi ada 2 pertanyaan dan itu dijawab oleh semua pasangan. Dijawab oleh semua pasangan. Yang menjawab pertama dari 1 dan sampai ke 10. Pertanyaan pertama adalah, berdasarkan data statistik yang dirilis oleh BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Aceh Barat Daya masih tergolong tinggi, berkisar 18,25%. Kalau kita bandingkan dengan Provinsi Aceh, itu sekitar 17,23%. Pertanyaan saya adalah, langkah-langkah konkret apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan ini? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua akan ditanyakan oleh Ibu Syarifah. Bapak Ibu sekalian, saya akan lanjutkan dengan pertanyaan kedua tentang isu-isu aktual di seputar Aceh Barat Daya. Pertanyaannya adalah, data tentang kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya semakin meningkat. Hal itu juga terjadi di Aceh Barat Daya. Upaya konkret apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam menangani hal tersebut jika nantinya Bapak Ibu terpilih sebagai kepala daerah di Aceh Barat Daya? Terima kasih. Silahkan dijawab dari nomor pasangan pertama sampai ke 10 dengan waktu masing-masing 2 menit. Baik, terima kasih. Alhamdulillah saya sudah sangat berpengalaman menurunkan angka kemiskinan di Abdia. Selama 5 tahun saya memimpin, saya berhasil menurunkan angka kemiskinan di Abdia secara konstan 2% per tahun, 2% lebih Pak. Angka 18.000 itu adalah angka ketika saya berakhir menjadi bupati. Ketika saya menjadi bupati 2007-2012, angka kemiskinan di Abdia itu hampir sekitar 28-29% dengan total jumlah penduduk miskin sekitar 30.000. Jadi kalau ingin membenahi kemiskinan, maka benahi sektor produksi yang terkait dengan pekerjaan umum rakyat Aceh Barat Daya. Sektor produksi yang terbesar di Abdia itu sawah, kebun, laut, gunung. Makasih Pak. Terima kasih. Pertama kali saya tentang bagaimana menangani masalah kemiskinan. Yang pertama kali kita harus mengetahui dulu zona Aceh Barat Daya. Apa-apa yang sebenarnya pekerjaan masyarakat Aceh Barat Daya. Yang pertama sekali adalah petani. Petani itu dibagi 4. Petani tanaman pangan, palawija, petani perkebunan, petani peternakan, dan petani kelautan atau peternak tambak. Jadi dalam hal ini kita harus mengetahui betul apa maksudnya Aceh Barat Daya ini dan bagaimana persoalan mengurangi angka kemiskinan. Ada niat baiknya seorang pemimpin membuat segmen kelompok-kelompok kerja seperti koperasi
Dan masyarakat ini tidak boleh dibiarkan. Harus ada, kalau masa zamannya Soeharto dulu, ada namanya waskat, pengawasan melekat. Dan masyarakat ini tidak boleh dibiarkan, Pak. Setiap memberi santunan, apa saja jenisnya, itu harus ada PPL, petugas pelaksana lapangan. Ini harus ada. Kalau ini masih dibiarkan, setiap saat angka kemiskinan tidak akan menurun. Yakinlah Bapak. Terima kasih. Kemudian masalah pelecehan. Pelecehan seksual sering terjadi di mana-mana. Ini karena tidak kemampuannya pemerintah mengatasi atau mengadopsi ulama-ulama. Dan di setiap TPA pesantren-pesantren ini harus bekerja sama bagaimana untuk mengikat moral antara umara dan ulama. Ini yang perlu dipertajamkan. Bukan dipertajamkan bantuan-bantuan yang berupa proposal untuk korupsi, tapi mempertajamkan bantuan moralitas. Terima kasih bukan Bapak. korupsi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, bagaimana langkah-langkah yang kita ambil untuk mengentas kemiskinan? Di sini kita punya langkah-langkah. Pertama sekali kita harus mendatakan sumber daya alamnya yang ada di wilayah kita ini. Kemudian nomor duanya harus kita mengetahui sumber daya manusianya. Sumber daya alam dengan sumber daya manusia ini adalah sinkron untuk mengentaskan kemiskinan. Apabila seorang pemerintah yang adil, kemudian jujur dan ikhlas kepada rakyatnya, inilah akan diberdayakan. Terutama sekali ada rakyat miskin ini yang tidak mampu berbuat apa-apa. Bagaimana cara kita memberdayakan sumber daya rakyat miskin ini? Yang pertama sekali, mereka itu harus kita lihat dari segi kehidupannya, apa yang layak harus dia kerjakan. Yang apa yang harus dia kerjakan itu yang akan kita berikan pekerjaannya untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Yang pertama misalnya dia harus berkebun, kita harus berikan kebun kepada dia. Yang kedua, dia harus beternak, kita harus bantukan peternakan kepadanya, apa yang bisa dia lakukan. Kemudian yang ketiga, dia harus bisa bekerja di tempat orang dan hasil kerjanya itu harus seimbang, harus mempunyai ongkos seperti yang diprogramkan oleh pemerintah. Minimal dia harus mendapatkan upah UMR, upah minimum regional. Bukan rakyat yang miskin itu makin ditekan, makin ditipu-tipu. Ini yang harus kita kontrol, usaha dari pemerintah kita. Kemudian yang ketiga, sumber daya alam yang ada itu harus kita lebatkan masyarakat. 10 detik miskin. lagi. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua dijawab oleh wakil saya. Waktu sudah habis. Selanjutnya kandidat nomor 3. Terima kasih. Ada 4 pilar dan juga ada 9 langkah program yang untuk menuntaskan kemiskinan. 4 pilar ini adalah kita juga, jika Allah mengizinkan, anggaran APBK mungkin akan berkeberpihakan kepada 4 pilar ini untuk menuntaskan kemiskinan. Yang pertama, pilar yang pertama adalah pertanian, yang kedua perkebunan, yang ketiga perikanan, yang keempat adalah peternakan. 1. Program peningkatan kesejahteraan petani. 2. Program meningkatkan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan. 3. Program meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Keempat, program pemberdayaan masyarakat pesisir. Kelima, program peningkatan kesejahteraan petani melalui gerakan masyarakat tani atau Gema Tani. Keenam, program pengembangan budidaya perikanan. Ketujuh, program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran
hasil produksi perikanan. Kedelapan, program pengembangan sarana pelabuhan perikanan. Kesembilan, program pengembangan perkebunan rakyat. Semua program ini akan kami lakukan jika Allah mengizinkan dengan anggaran APBK akan keberpihakan kepada masyarakat. Lagi. Terima kasih. Kami persilakan tentang. Baik, makasih Ibu. Untuk kekerasan perempuan, upaya kita ke depan adalah pertama membentuk. Waktu habis. Lanjutkan saja. Oke, kami ingatkan kembali sebelum menjawab pertanyaan, waktunya akan berjalan di atas sana, Bapak Ibu ya. Mungkin nanti bisa dikoordinasikan jika ingin menjawab Bupati dengan Wakil Bupatinya. Oke, kami persilakan untuk pasangan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari nomor 5, kami melihat masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada awal berjalannya roda pemerintah, kami akan melakukan pendataan mengenai pemberian stimulus atau bantuan yang tepat bagi penduduk miskin di Abdia, bantuan barang maupun uang, sehingga penyaluran stimulus pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. 2. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih rendah. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, ekonomi yang tinggi, kami akan banyak mendorong sektor mikro dalam kurung UKM dan produk unggulan daerah, baik dalam memberikan bantuan modal usaha dengan bunga rendah, pendampingan, pelatihan, dan sampai pola pendistribusian pemasaran hasil produksi. Saya rasa cukup itu. Yang kedua, untuk mencegah siswa seks di masyarakat Abdia, terutama kami ada dalam satu sektor itu namanya Ustadz Tamong Sekula. Maka daripada awal, maka generasi kita ini akan kita perbanyakkan, kita bimbing dengan ilmu agama, baik daripada sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Maka dengan cara-cara ini, maka ustadz-ustadz nanti akan berfungsi untuk memberi siraman silaturahmi kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita kepada dewasa tidak akan terjadi perlakuan-perlakuan seks yang sangat tidak baik. Maka harapan kami ke depan, maka ustadz-ustadz terutamanya di Abdia akan kami sokong, akan kami beri insentif untuk mendidik anak generasi-generasi yang masa yang akan datang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengacu kepada data BPS yang dirilis pada tahun 2015, maka indeks pembangunan Aceh Barat Daya itu berada pada peringkat 5 terakhir bersama dengan Gayo Luwes, Aceh Selatan, Subul Salam dan sebagainya. Di mana indeks pembangunan manusia itu juga di dalamnya meliputi 3 aspek, yaitu kesejahteraan, kemudian pendidikan dan juga kesehatan. Nah, melihat kondisi ini, maka Abdia saat ini itu sangat memprihatinkan. Oleh karena itu ada langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan untuk menggenjot menekan angka kemiskinan. Yang pertama sekali, kami akan melakukan perluasan lapangan kerja melalui upaya penyerapan tenaga kerja pada basis utama ekonomi Abdia, yaitu pertanian. Yang kedua, meningkatkan produksi dan produktivitas ekonomi pertanian atau intensifikasi. Karena mengingat lahan-lahan di Abdia itu semakin hari semakin sempit, di samping juga dikuasai oleh segelintir orang yang menyebabkan banyak masyarakat tidak mendapatkan tanah. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan stimulus, rangsangan, dan stabilitas komoditi utama yang pro diproduksi rakyat, memastikan harga beli gabah minimal 6.000, mengefektifkan pemantauan penerapan harga beli tandan segar sawit. Kemudian yang selanjutnya masih terkait memperkuat home industry akan kita lakukan. Kemudian yang terakhir, memperluas akses modal masyarakat ekonomi menengah ke bawah melalui koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan perbankan, antara lain untuk serapan kur yang masih sangat besar. Pada periode 2013-2015 itu ternyata prosentase rumah tangga yang mendapatkan instrumen kur di Abdia
berada dalam kisaran 0,00 sampai 1,65%. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke pasangan selanjutnya. Baik, untuk mengurangi angka kemiskinan, kita akan membuka lapangan pekerjaan, memberikan keterampilan-keterampilan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian kita juga melihat di Abdia ini banyak kita melihat perkebunan, namun kadang-kadang hasilnya kita bisa melihat diterima oleh orang lain. Contoh seperti di Babarot itu banyak perkebunan sawit. Kalau kita menghitung satu hari sampai ratusan mobil yang akan dibawa ke daerah Nagan Raya. Sementara kita di sini tidak pernah menikmati. Namun sekarang jika kita menjadi bupati nanti, kita akan mengadakan pabrik-pabrik seperti pabrik kelapa sawit. Jangan hasil kita dibawa ke Nagan Raya sehingga tenaga kerja ditampung oleh mereka. Tapi jika kita mengambil tenaga kerja dari lokal, insya Allah kemiskinan akan teratasi. Kemudian juga masalah seksual, kita memberikan penanaman agama sejak dini dengan memanfaatkan guru-guru pesantren yang ada di wilayah kita. Mungkin wakil silakan tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama adalah agar manusia tidak kacau tingkah lakunya. Agama merupakan jembatan untuk berbuat kebaikan. Agama juga bisa dijadikan sarana untuk mencapai keimanan menurut keyakinan masing-masing. Ada tiga cara kita supaya baik. Kita jadikan agama itu 10 detik sebagai sarana pendidikan utama. Dengan ada agama, manusia tidak akan berbuat jahat. Dengan ada agama, kita tidak mungkin berbuat. Terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu telah habis. Kita lanjutkan kepada kandidat yang selanjutnya. Terima kasih. Langkah-langkah yang perlu diambil dalam memberantas kemiskinan, pertama adalah dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, dengan cara tidak ketergantungan dengan melalui PNS. Hari ini banyak sarjana-sarjana muda kita, mereka yang langsung kecenderungan dalam masuk untuk PNS, bermuka berbagai macam sektor strategis di Kabupaten Aceh Barat seperti perkebunan, pertanian, perikanan, perdagangan dan industri. Yang kedua adalah dengan melatih SDM yang terampil dan handal, seperti membuka sekolah-sekolah kejuruan seperti SMK. Apalagi di Aceh Barat Daya sekarang sudah ada AKN yang mereka itu 2 tahun kuliah langsung bisa mempunyai skill sendiri dalam untuk menciptakan pekerjaan sendiri. Kalau masyarakat sudah punya pekerjaan, dengan sendirinya mereka sudah punya pendapatan. Ketika pendapatan sudah ada, dengan sendirinya kemiskinan akan mengurang di Aceh Barat Daya. Yang kedua, terhadap pelecehan anak. Ini lagi-lagi peran agama yang sangat penting. Peran agama dan pendidikan. Pendidikan ini sejak pendidikan anak usia dini, dan tidak mesti pendidikan cuma setingkat anak-anak saja, remaja, dan termasuk pendidikan orang tua dalam hal mengelola keluarga. Hari ini kan banyak orang tua yang berbuat kekerasan, fungsi sebagai kepala keluarga dia tidak tahu. Padahal kalau kita baca dalam Al-Quran itu bagaimana dalam surat Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim mengajarkan anak-anaknya bertakwa kepada Allah, mengajarkan kepada anak yang untuk berkasih sayang sama manusia. Bagaimana? Kalau saya rasa penerapan pendidikan agama kepada anaknya sejak dari usia dini sampai kepada seluruh diri kehidupan masyarakat bisa kita tekankan. Pelecehan seksual, pelecehan dalam keluarga, kekerasan di dalam rumah tangga. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan untuk pasangan selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi, pertama kita bicara konteks. Kita punya 1,2 triliun dengan 152 desa. Kita punya 150.000 jiwa penduduk. Di Banda Aceh ada sekitar 5.000 lebih mahasiswa Abdia sedang sekolah. Di Melabuh ada sekitar 2.000 lebih. Di Blampidi sendiri ada 2.000 lebih.
Yang jadi masalah ketika mereka pulang menjadi sarjana, mereka akan menambah deretan pengangguran. Di 152 desa di Abdia, semua desa ada sarjana yang menganggur. Masalah utama dari kemiskinan adalah ketidakadaan lapangan kerja. Kenapa tidak ada lapangan kerja di Abdia? Karena yang bisa memberikan pekerjaan di Abdia adalah pemerintah. Kemampuan pemerintah untuk menyerap tenaga kerja baru itu sangat rendah. Dibuka tenaga kontrak dengan 3.000 orang tenaga kontrak, beban anggaran itu sampai 30 miliar. Yang jadi masalah adalah ketika swasta absen di Abdia, lapangan pekerjaan tidak ada. Yang jadi masalah adalah di Abdia tidak ada satu pabrik pun yang bisa memberikan alternatif pekerjaan bagi anak-anak kita. Jadi yang harus dilakukan ke depan itu adalah yang pertama, membangun Abdia secara perkawasan. Kami menginginkan nanti ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Aceh Barat Daya. Contohnya kawasan Babah Road dan Kuala Bate. Itu sudah terkonsentrasi di bidang perkebunan sawit. Yang harus kita lakukan adalah pembangunan PKS dan produk turunan di bawahnya. Di Susoh kita punya PPI Ujung Serangga. Insya Allah kalau kita terpilih nanti, kita akan bangun sebuah pelabuhan yang terbesar di barat selatan di Aceh Barat Daya. Kemudian dalam hal bicara masalah seksual, yang harus kita lakukan adalah pembangunan pusat pelayanan, pengaduan dan konseling. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Kita lanjutkan ke aduan terakhir. Terima kasih. Berbicara tentang kemiskinan, ingin kita kurangi kemiskinan, kita harus punya data terhadap kemiskinan. Jadi kami memulai terhadap mengurangi kemiskinan itu, kami mulai pendataan dengan site. Jadi bagaimana informasi orang-orang miskin setiap kampung itu kita tahu persis, baru bisa kita tangani persoalannya. Yang kedua, berbicara tentang kemiskinan, seluruh dunia belum ada yang berdoa saya orang jadi orang miskin, nggak ada. Tapi di sini menjadi penting di mana kita sebagai pemerintah untuk mendorong mereka untuk berdaya guna. Yang selama ini ekonomi masyarakat baik orang pertanian, perkebunan itu orientednya produk, bukan oriented income. Jaublang hana taturile untung padu. Nah ini harus kita robah menjadi oriented income. Ada pendapatan yang mereka tahu persis. Yang kedua, yang dalam pertanian untuk mengatasi kemiskinan itu tidak boleh lagi masyarakat kita pertanian itu mugo titon tigo inan mendum. Inam pegawai aneng, inam betukulan aneng apa jang kaya. Jadi ke depan didorong mereka ini bagaimana pertanian itu berkelanjutan. Terus menerus lagi orang jak ulang. Bukan tu. Jadi hanya setelah pertanian itu selesai nganggur le di rumah mulai bulan. Nah, itu tidak boleh ke depan. Yang kedua yang paling penting adalah disinilah tugas pemerintah mendorong mereka, mensubsidi mereka, membantu mereka dari segala akses bantuan-bantuan, modal-modal dan seterusnya. Kedua adalah mengenai isu pelecehan. Yang paling penting karena informasi sekarang ini tidak bisa kita hambat keadaan anak kita, sangat luas aksesnya. Di sini peran orang tua, guru, keteladanan yang paling penting dalam rumah tangga untuk membangun komunikasi terhadap hal-hal yang tidak baik dan moral pada anak kita. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 10. Ya, wow, luar biasa sekali ya hadirin dan aulia. Ide-ide dan kepekaan para pasangan calon untuk menyikapi berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya. Dan Bung Aulia akan lebih luar biasa lagi kalau semua ke-10 ide-ide ini digabung menjadi satu dan direalisasikan oleh pasangan terpilih nanti. Setuju ya? Akan luar biasa. Ada 10 calon loh ya. Luar biasa sekali, Aceh Barat Daya ini pemecah rekor. Dan pemirsa jangan beranjak dulu kemana-mana. Nanti kami akan masuk lagi ke sesi yang paling dinanti-nanti. Jangan kemana-mana, tetaplah di debat kandidat Kabupaten Aceh Barat Daya.